Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan halte Transjakarta Senen pada Senin pagi. Halte ini dirusak saat aksi Jakarta akhir Agustus lalu. Peresmian halte Transjakarta dilakukan usai perbaikan yang dilakukan selama sepekan pasca kerusakan usai demo di Jakarta. Dalam peresmian, Gubernur Pramono Anung mengubah nama halte Transjakarta Senen Sentral menjadi halte Jaga Jakarta. Tujuannya untuk mengingatkan warga agar dapat menjaga fasilitas umum di Jakarta. Sementara itu, untuk perbaikan kerusakan fasilitas lainnya akan dikerjakan Pemprov Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan ditargetkan selesai pada bulan Desember. Saudara, halte Senen Sentral kini resmi beroperasi kembali pasca aksi pembakaran yang terjadi pada periode unjuk rasa yang kemarin beberapa pekan yang lalu terjadi di Jakarta dan juga terjadi di beberapa titik. Halte Senen Sentral ini merupakan salah satu halte yang paling ramai digunakan, tercatat dari data PT Transjakarta setidaknya setiap harinya ada 10.000 aktivitas, baik itu yang transit ataupun juga baru naik dan turun dari halte Senen Sentral. Dan hari ini setelah kemudian sudah kembali bersolek, kembali diperbaiki, sekarang berganti nama, dan ini juga merupakan keputusan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung bahwa namanya menjadi Jaga Jakarta. Ini menjadi pesan supaya warga Jakarta ini sama-sama menjaga Jakarta dan tentu saja supaya aksi pembakaran ini tidak kembali terjadi khususnya di fasilitas umum. Untuk mengingat selain nama di halte yang kemudian juga berganti, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga menaruh monumen peringatan atau memorabilia terkait dengan peristiwa yang terjadi pada saat halte Senen Sentral ini dibakar oleh beberapa pihak. Kalau Anda melihat, juru kamera Kompas TV, Janifan Prapta akan menunjukkan kepada Anda yang ada di depan saya saat ini adalah bagian-bagian dari halte yang kemarin terbakar begitu. Ada penanda rute, kemudian juga ada bagian seperti televisi yang biasanya dipakai untuk menunjukkan waktu kedatangan dan juga posisi dari bus Transjakarta. Kemudian ada juga serpihan ataupun juga puing-puing, dan ini sengaja disimpan di sini untuk kemudian mengingatkan bagi warga Jakarta yang kemudian melintas atau menggunakan halte Jaga Jakarta, nama barunya, ini tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Unjuk rasa ataupun juga penyampaian pesan tadi disampaikan oleh Pramono Anung adalah hak setiap warga negara, tapi fasilitas umum ini juga merupakan hak setiap warga negara yang harus dijaga sama-sama. Dan poin lain yang disampaikan, saudara, adalah tentu saja berkaitan dengan tarif. Beberapa pekan yang lalu disampaikan tarif dari Transjakarta sendiri ini sempat Rp0 karena memang dalam proses perbaikan. Tapi per hari ini semuanya sudah normal kembali, tarifnya berkisaran di angka Rp3.500. Dan juga dipastikan bukan hanya di Senen saja, tapi juga di kawasan di depan Polda Metro Jaya ini sudah kembali bisa beroperasi. Sementara untuk JPO atau Jembatan Penyeberangan orang ini beberapa ditargetkan akan selesai pada bulan Desember. Ini Putu Trisnanda, Janifan Prapta, Kompas TV, Jakarta. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan kembali hanya di Kompas Siang usai jeda. Gubernur Sulawesi Tengah hadir sekaligus meresmikan pengoperasian SUTT 150 Cafe Koloni Dale Tentena, Koloni Dale Bungku, serta GI 150 Cafe Koloni Dale dan GI 150 Cafe Bungku yang masing-masing berkapasitas 30 MVA. Peresmian ini adalah wujud nyata komitmen PLN dalam menghadirkan listrik yang lebih andal, merata, dan berkelanjutan. Pembangunan ini bukan hanya sekedar proyek kelistrikan, tetapi menjadi tonggak sejarah baru bagi masyarakat Sulawesi Tengah. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga Kabupaten Konawe Utara. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. PLN serahkan bantuan fasilitas sarana TIK berupa sejumlah perangkat komputer, laptop, dan printer kepada SMP Negeri 5 Bolaang, Mongondo Utara.
Program ini bertujuan agar sekolah dapat meningkatkan kualitas akademik, siswa mendapat akses teknologi sehingga mendukung pembelajaran modern dan mendukung program pemerintah dalam digitalisasi pendidikan. Program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendorong kualitas pendidikan di Indonesia. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan telah meresmikan bantuan laboratorium TIK di SMK Negeri 1 Konawe. Sebanyak 25 unit komputer baru kini memenuhi ruangan yang dulunya kosong, memberi warna baru pada proses belajar mengajar tanpa harus meminjam fasilitas komputer sekolah lain yang berjarak 15 km dari sekolah. PLN berharap bantuan ini dapat menjadi pintu bagi generasi Konawe agar tidak tertinggal di era teknologi. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV.